Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang perubahan sosial budaya. Nah, tujuan pembelajaran kita ada 3. Di sini kita akan membahas yang pertama dengan menyaksikan tayangan PPT dan diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis bentuk perubahan sosial dengan benar. Kemudian untuk yang kedua, dengan menyaksikan tayangan PPT dan diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial budaya dengan benar. Nah, yang ketiga, dengan menyaksikan tayangan PPT dan diskusi kelompok, peserta didik mampu menyajikan hasil diskusi tentang perubahan sosial budaya dengan benar. Nah, untuk materi kita ada 3. Yang pertama ada bentuk perubahan sosial budaya, kemudian kedua faktor penyebab perubahan sosial budaya, dan yang ketiga adalah faktor penghambat perubahan sosial budaya. Nah, bentuk-bentuk perubahan sosial budaya yang pertama berdasarkan pengaruhnya. Nah, di sini ada contoh gambarnya. Yang pertama ada perubahan kecil, kemudian yang kedua ada perubahan besar. Nah, di sana contohnya perubahan gaya berpakaian, ya, dari yang menggunakan pakaian tradisional kebaya, kemudian sekarang menggunakan pakaian kaos dan juga jeans. Kemudian ada pakaian tradisional yang kemudian menjadi pakaian jas dan juga celana panjang. Nah, untuk perubahan sosial besar di sana ada era agresi, kemudian era industri, dan juga era informasi. Nah, yang kedua, bentuk perubahan sosial dilihat berdasarkan waktunya. Yang pertama di sana ada perubahan cepat atau disebut dengan revolusi, kemudian yang B ada perubahan lambat yang disebut dengan evolusi. Nah, di sana contohnya perubahan yang cepat atau revolusi. Di sana ada contoh demo pada waktu pemerintahan Presiden Soeharto. Yang kedua ada evolusi. Di sana ada contoh manusia kera, manusia purba, sehingga mengalami evolusi dan menjadi seperti sekarang kita manusia. Yang ketiga ada berdasarkan perencanaannya. Nah, di sana dibagi 2, ada yang direncanakan dan juga ada yang tidak direncanakan. Yang direncanakan contohnya di sana ada pembangunan jalan, ya, pembangunan jalan, kemudian pembangunan infrastruktur yang lain. Nah, sementara untuk bentuk sosial budaya yang tidak direncanakan, di sana ada bencana alam, contohnya terjadinya banjir, gunung meletus, gempa bumi, tsunami, dan yang lainnya. Nah, bentuk perubahan sosial di sini kita perinci dilihat dari waktunya, ada revolusi dan juga ada evolusi yang tadi. Kemudian dilihat dari pengaruhnya ada besar dan kecil, dilihat dari perencanaannya ada yang direncanakan dan tidak direncanakan. Nah, kemudian ada faktor penyebabnya, ada karena pertambahan dan pengurangan penduduk. Kemudian yang kedua adanya penemuan baru. Yang ketiga adanya konflik. Kemudian yang keempat ada terjadinya pembentukan atau revolusi. Yang kelima ada perubahan lingkungan alam. Dan yang keenam ada peperangan. Dan yang ketujuh ada pengaruh budaya lain. Nah, yang C ada faktor penghambatnya. Di sana ada 5 faktor. Yang pertama kehidupan masyarakat asing. Yang kedua ilmu pengetahuan yang terlambat. Yang ketiga ada sikap tradisional. Yang keempat adanya prasangka hal baru atau asing. Dan yang kelima adanya perubahan adat istiadat. Nah, di sini ada sebuah video contoh perubahan sosial.
informasi zaman dulu menggunakan koran, bisa juga majalah. Nah, untuk sekarang mencari informasi itu cukup dengan menggunakan handphone ya, atau Google. Kita searching saja. El, bangun, udah pagi. Iya, El. Mandi. Dengan manual. Nah, sekarang menggunakan alarm dari handphone kita. Main jebat yuk. Udah gue dulu lah. Nah, udah siap. 10. 2 ya. 4. Dibagi 3. Oke, ya, jadi anak-anak, kayak ini saya menjelaskan apa itu mutasi. Mutasi adalah singkatan dari kita dominasi bisa. Nah, itu salah contohnya. Kemudian, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari video pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.